Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kuliah sedimentologi. Kali ini kita akan membahas tentang struktur sedimen bagian kedua. Pada bagian ini kita akan membicarakan tentang mekanisme proses dan pembentukan bed form. Sebagai pendahuluan, transportasi sedimen ya bisa terjadi ketika adanya energi. Energi ini menggambarkan adanya arus ya. Perlu kecepatan arus di sini untuk bisa mengangkut sedimen. Kalau sedimen itu bisa diangkut, artinya ada energi besar yang membawanya. Semakin besar energi, maka sedimen yang dibawa pun akan semakin besar. Dalam mekanisme transportasi sedimen, maka kita sudah bahas sebelumnya ada bed load mechanism dan suspended load mechanism. Bed load mechanism di sini bicara tentang arus traksi dan saltasi, ya. Atau kalau traksi di sini dalam terminologi lain sering disebut sebagai traction carpet. Dan mekanisme transport ini akan berimplikasi terhadap terbentuknya struktur sedimen. Nah, struktur sedimen sendiri adalah jejak dari mekanisme transport sedimen itu sendiri. Kalau kita melihat di lingkungan yang modern, kita lihat transportasi sedimen, ada media yang membawa sedimen, ya, media angkutnya, kita bisa lihat prosesnya. Ya, kita bisa juga lihat pengendapan sedimennya. Tapi pada batuan, yang kita lihat adalah struktur sedimennya, sementara mekanisme transportasinya kita nggak bisa lihat. Bagaimana kita mengetahui mekanisme transportasi sedimen? Dari jejak-jejak yang ditinggalkan. Nah, jejak itu terekspresi di struktur sedimen. Jadi kemampuan kita membaca struktur sedimen, ya, itu memberikan kita informasi tentang mekanisme transportasi sedimen. Sebagai ilustrasi saja, tadi disebutkan ada bed load mechanism, ya. Bed load mechanism itu yang di bagian bawah, ya. Aliran sedimen yang dibawa oleh media transportasi itu dekat dengan bagian dasarnya, ya. Jadi kalau di sungai itu adalah stream bed-nya. Kemampuan angkutnya bagaimana? Kalau bed load mechanism ya hanya pengangkutan secara traksi, ya, ya traction transport, ya. Bagaimana itu dia hanya bisa menggelinding saja, rolling dia, atau sliding saja, digeser-geser saja, rolling, geser, akan menumbuk satu dengan yang lainnya, terdorong juga. Atau mekanismenya adalah dia melompat-lompat, melompat-lompat, ya. Kadangkala lompat-lompatan itu saling berbenturan dengan butiran lain yang juga melompat-lompat, ya, saltation di sini atau saltasi. Ini ada mekanisme bed load, ya. Adapun suspended load ini artinya mekanisme sedimen tertransport secara melayang-layang. Jadi dia melayang-layang, suspensi karena kekeruhan, ya. Jadi karena di sini kalau dia melayang-layang itu dia terbawa karena alirannya turbulen, ya. Ada aliran eddy di sini. Ini yang menyebabkan apa? Sedimen yang berukuran halus akan terbawa. Kalau kita lihat secara visual di lingkungan modern, kondisi ini kita lihat adalah kekeruhan, ya, pada sungai misalkan. Jadi sungai mengalir keruh, berarti ada material tersuspensi yang terbawa. Kalau kita melihat aliran fluidanya, bagaimana aliran fluida itu bisa mengalir, maka kita lihat aliran air yang mengalir lewat kanal-kanal, ya. Ini misalkan kanal sungai, ya. Dari mana dia? Ya misalkan berkaitan dengan presipitasi, ya. Ada hujan jatuh ke permukaan, menuruni lereng karena tarikan gravitasi. Nah, kondisi ini ya tentu ada debit alirannya, kecepatannya. Kemudian ada sedimennya yang terkumpul masuk berbarengan dengan apa?
berbarengan dengan aliran permukaan, ya. Pada aliran di kanal sungai, maka akan banyak sekali ya bentuk-bentuk permukaan dari riverbed-nya kalau dia alluvial river, ya, akan membentuk ripple dengan berbagai ukuran, ya. Dan ripple ini cenderung asimetrik. Kenapa? Karena alirannya satu arah, unidirectional. Bentuk aliran fluida yang lain adalah karena gelombang, ya, yang diturunkan oleh angin seringkali membuat gerak osilasi, ya, pada air. Nah, itu akan cenderung menghasilkan ripple yang simetri, ya, berbeda dengan di kanal sungai yang asimetrik. Nah, ini adalah kunci-kunci, ya. Asimetri, simetri itu nanti adalah kunci-kunci untuk interpretasi bagaimana sedimen diendapkan, ya. Kita membaca proses yang ditinggalkan pada sedimen. Kemudian pasang surut, ya. Ya, ini tarikan gravitasi dari bulan dan matahari. Karena tarikan gravitasi ini akan ada kondisi pasang dan kondisi surut. Nah, kondisi ini yang menggerakkan aliran, ya, ada flood current, ada ebb current. Kecenderungannya ripple yang terbentuk adalah symmetrical, ya. Kemudian swash, ya, swash ada back swash, ya. Kayak debu gelombang menghembas ke pantai kemudian tertarik lagi, yaitu membentuk turbulen, ya. Dan ketika dia terbawa, ya, dia bisa akan tertarik dari pantai. Kemudian ada arus laut yang diturunkan dari perbedaan temperatur dan salinitas. Ada yang namanya disebut efek Coriolis. Ini menyebabkan apa? Menyebabkan bergeraknya arus laut, ya. Dan ini biasanya berimplikasi pada pergerakan mat, ya, secara suspensi atau juga sand, dan ini biasa mempengaruhi lantai samudra, ya, bentuk-bentuk konturit, ya, yang ada di laut dalam. Kemudian ada juga, ya, aliran angin, perbedaan tekanan atmosferik, ya, ini menyebabkan pergerakan angin, ya. Pergerakan angin ini akan mampu membawa butiran yang halus, ya, cenderung, ya, cenderungnya um, very fine sand, ya, terutama sampai medium sand, ya, dia bisa mengalir atau dia bisa terbawa, ya, secara traksi ataupun saltasi. Jadi pergerakannya di bawah, ya, di permukaan, ya. Tapi bisa juga suspensi, ya, kalau dia ukurannya lebih halus, ya, mat, ya, dia akan bisa suspensi terbawa jauh oleh angin, ya. Kemudian biasanya bentuknya asimetrik, ya, untuk ripple-nya. Lalu kemudian aliran es, ya, luncuran es. Dan ini tentu luncuran yang menunjukkan pergerakan menuruni lereng, ya, karena pengaruh gravitasi. Biasanya kondisi seperti ini menyebabkan terbentuknya endapan yang sortasinya buruk, ya. Biasanya batuannya biasanya kita sebut sebagai diamictite, ya. Diamictite itu ada gravel di dalam mat, ya. Kemudian ada tarikan gravitasi, ya. Ya, ada keruntuhan lereng karena tarikan gravitasi, ya. Terutama adalah pada lereng dengan relief yang tinggi, ya. Dan tarikan gravitasi ini kadangkala dipicu oleh penambahan kandungan air pada lereng, ya. Jadi material lereng ada penambahan kandungan air. Jadi memberi beban berlebih. Kalau beban berlebih, angel of repose-nya tidak mampu
mengakomodasi pertambahan beban ya berat material lereng, maka meluncur ya. Dia meluncur sebagai longsor. Ya, jadi kita lihat ya aliran gravitasi ya longsor. Dan longsoran ini bisa terjadi di permukaan maupun di bawah air ya. Jadi lingkungannya di permukaan ya, pada lereng-lereng yang terjal di permukaan dan lereng-lereng terjal di bawah air ya, di daerah slope. Nah, kalau di bawah air ya, tarikan gravitasi ini nanti berasosiasi dengan yang disebut dengan arus turbidit. Berikutnya adalah struktur sedimen ya. Kalau kita membaca tentang struktur sedimen ya pada batuan sedimen, maka yang terbaca adalah proses selama pengendapan atau antara pengendapan hingga litifikasi atau artinya segera setelah pengendapan. Jadi kita memandang struktur sedimen di dalam batuan sedimen adalah rekaman proses yang kita harus baca. Kalau ada batuan sedimen kita nggak membaca struktur sedimennya, kita tidak bisa memahami bagaimana ya sedimen itu diendapkan. Ya, secara sederhananya demikian. Tentu saja ketika kita mampu membaca struktur sedimen, kita bisa interpretasi proses sedimentasinya dan proses yang terjadi setelah pengendapan. Dengan demikian, maka kalau kita mampu mengenali struktur sedimen dan kita bisa mengaplikasikannya, maka kita bisa menentukan lingkungan pengendapannya, kita bisa mendiskusikan sejarah geologinya, ya, kita bisa mendiskusikan tentang proses permukaannya, ya. Jadi pengendapan sedimen itu bagaimana proses yang bertanggung jawab terhadap terbentuknya struktur sedimen itu. Masih menguatkan tentang yang kita diskusikan barusan, jadi fungsi struktur sedimen itu adalah dengan mengenali struktur-struktur itu, kita bisa mengenali hubungan secara vertikal ya. Maksudnya adalah lapisan lapisan sedimen yang diendapkan, hubungan vertikal berarti apa? Bicara tentang tua muda. Kalau bicara tua muda, satu lapisan kita harus clear mana yang bottom, mana yang top. Nah, geopetal structures ini adalah berbagai struktur sedimen yang digunakan untuk membaca ya hubungan secara vertikal ini. Jadi secara vertikal itu bagaimana ya asal muasalnya ya. Jadi kalau kita melihat seperti itu, misalkan kita dapatkan graded bedding ya, coarse grain-nya berarti dia pada bottom, yang fine grain-nya berarti pada top-nya. Maka kita bisa menunjukkan ya, kalau kita membaca graded bedding yang coarse grain-nya itu adalah yang bagian bawah, yang fine grain-nya itu adalah bagian yang atas. Begitu juga kalau kita dapatkan misalkan nanti dapat trough cross bedding. Bentukan mangkok dari bentuk struktur sedimen trough cross bedding itu ya, bukan mangkok ke atasnya itu menunjukkan ke arah yangingnya, ke arah mudanya. Dan ini bisa digunakan sebagai indikator menentukan yang mana lapisan tersebut bagian bottom, mana bagian topnya. Ya, jadi ke arah mana bagian mudanya. Kemudian dari struktur sedimen sendiri kita juga bisa menentukan struktur arah ya. Apa maksudnya struktur arah ini? Jadi struktur arah ini sebagai indikator dari arah arus yang bertanggung jawab mengendapkan sedimen. Ya, diulangi. Jadi directional structures, struktur arah ini ya bisa kita gunakan sebagai indikator untuk menentukan arah arus ya yang bertanggung jawab mengendapkan sedimen ya. Jadi kalau kita membaca cross bedding ya, maka kita harus mampu membaca forset dari cross bedding itu, kemudian kita menginterpretasikan bahwa arah kemiringan forset itu adalah arah arusnya.
Begitu juga kalau kita melihat imbrication atau imbrikasi pada butiran-butiran yang kasar gravel, ya, susunan imbrikasi itu juga bisa sebagai indikator untuk menentukan arah arus. Arah arus dari mana ke mana. Kemudian berikutnya adalah sebagai pengidentifikasi. Jadi struktur sedimen ini kita bisa membacanya sebenarnya agent transportnya itu apa? Dia terbawa oleh mekanisme aliran pada kanal-kanal sungai, atau dia mekanismenya terbawa oleh angin, gelombang, pasang surut, ya, aliran gravitasi dan seterusnya. Ya, aliran gravitasi di mana? Di permukaan atau di bawah air, ya. Jadi transportasinya seperti itu. Kita bisa mengidentifikasi agent transportnya. Baik, untuk kali ini banyak sekali ya, karena banyak sekali struktur sedimen, kita akan membahas tentang bed form ya. Bed form di sini ketika aliran, ya, aliran arus, ya, membawa sedimen, dia bertanggung jawab tentang bagaimana bentuk, ya, bed form itu terubah dari waktu ke waktu ketika ada perubahan energi, ketika ada perubahan besar energi transport. Kecepatan berubah semakin tinggi, maka bed form-nya akan bisa berubah. Ini juga dipengaruhi oleh ukuran sedimen yang dibawa, dan kalau dia misalkan di aliran, ya, maka kedalaman, ya, air, ya, permukaan air terhadap dasar itu kedalamannya seberapa. Ini juga bisa menentukan nantinya, ya, terhadap bentuk bed form-nya. Dan bentuk bed form itu bisa dia planar bedding, ripple, dunes, atau anti dunes. Yang kalau besar-besar kita dapatkan seperti itu ya. Atau kita dapatkan dia dalam bentuk bedding atau dia dalam bentuk lamination ya. Jadi kita akan lihat ya, dia cross bedding atau cross lamination. Sebenarnya banyak bentuk dari cross bed yang nanti ada variasi-variasinya berkenaan dengan proses pasang surut, proses gelombang badai, proses karena gelombang lautan dan seterusnya. Oke, kita akan membahas tentang bed forms. Jadi satu bed form itu adalah fitur morfologi sebenarnya. Ya, kita bicara tentang fitur morfologi yang terbentuk oleh interaksi antara aliran dan sedimen yang lepas-lepas ya pada bed ya, atau pada dasar aliran. Ya, di dasar aliran itu ada sedimen, sedimen lepas-lepas. Karena ada aliran, dia akan terubah terus secara dinamis. Jadi bed form ini adalah dihasilkan dari ya akumulasi sedimen ya selama aliran fluida. Jadi kalau sungai mengalir, ya selama sungai mengalir, maka pada dasar sungainya bed form ya, bentuk morfologi pada bed itu terubah-ubah, dan itu implikasinya nanti adalah menjadi struktur sedimen, bisa ripple, bisa dunes ya. Dan nanti kalau ripple ya, nanti turunnya adalah ripple atau cross lamination. Kalau dunes, dia turunannya adalah cross bedding. Bentuk ilustrasi yang lain ya, kita lihat dari permukaan ya, contoh ini di permukaan, tapi kita bisa lihat di bednya, di dasar aliran sungainya, kita lihat bentuk morfologinya ya, bergelombang ya, kita lihat morfologinya bergelombang. Ini yang kita sebut sebagai bed form itu, bentuk bed form itu. Dia apakah ripple, dunes, anti dunes. Kalau di sungai di depan-depan muara ya, atau nanti di kerokan sungai dan seterusnya. Nanti ada pengaruh juga misalkan besar akumulasi sedimen ya,
yang di bawah, kemudian tiba-tiba ada perbedaan stream gradient ya yang semakin landai, maka akan digelontorkan, diendapkan karena kemampuan membawanya nggak memadai, maka sedimen diendapkan. Terbentuklah bar, ya, island bar atau kita sebut mid channel bar, ya, pada sungai-sungai braided river misalkan. Jadi bed form ini jelas merupakan interaksi antara aliran dengan sedimen yang tertransport di bagian dasar aliran. Jadi kalau ada akumulasi sedimen kena aliran, ya, maka dasar sedimen yang terakumulasi di dasar aliran itu bisa terbawa, tererosi, terendapkan, tergantung dari bentuk morfologinya, tergantung dari kecepatan alirannya, tergantung dari butiran sedimen yang dibawanya. Konsepnya, kalau kita lihat di sini, memahami konsep itu adalah, kita lihat ya, kalau yang paling tinggi adalah kedalaman aliran, maka ada boundary layer nih. Ini ada boundary layer. Ini lapisan ya atau bagian daripada kolom air sampai dasar sungai misalkan ya. Itu yang dipengaruhi oleh keberadaan viscous sublayers-nya, jadi sedimen. Pada kondisi boundary layer ini berarti alirannya tereduksi ya. Kalau yang di atas ya aliran permukaan ini alirannya kencang. Tapi kalau di batas top dari boundary layer-nya ya alirannya mulai dipengaruhi. Jadi yang paling cepat itu di upper dari boundary layer, tentu yang di bagian bottom-nya tentu menjadi lebih lambat. Kenapa? Karena ada frictional drag ya, seretan friksi dengan sedimen. Jadi viscous sublayer ini adalah keberadaan apa? Keberadaan sedimen. Kalau dia sedimennya semua di, di apa? Di dasar itu ya tidak melebihi dari viscous sublayernya, maka nanti akan menyebabkan aliran yang smooth ya, yang mulus. Tapi kalau misalkan dia melebihi viscous layernya, maka apa? Maka akan menyebabkan aliran yang kasar ya, aliran yang kasar. Jadi turbulensinya berkurang di sini, semakin berkurang kalau adanya pengaruh viscous sublayer. Jadi bentuk viscous sublayers itu kalau kita perhatikan ya dengan aliran fluidanya, jadi dari aliran fluidanya, maka kita bisa lihat ya bentukan ripple atau dunes ya, kita bilang ini bed formnya. Ketika ada aliran, maka kalau dia alirannya energinya besar, ya maka dia akan bisa mengerosi di bagian lereng yang memanjang ini. Di bagian lereng yang memanjang ini. Lereng yang memanjang ini kita sebut sebagai stoss side, ya. Yang lereng yang pendek terjal ini kita sebut sebagai lee side. Nah di stoss side ini bisa tererosi ketika energi transportnya besar. Sementara eh, sedimen dengan bed load mechanism ini sedikit yang terbawa, maka akan tererosi. Ketika tererosi, terbawa alirannya, di sini aliran cenderung ketika ada tekukan lereng seperti ini ya, dari crash, kemudian dia ada lereng seperti ini, maka ada lompatan, ya, jadi ada lompatan apa? Aliran. Berarti yang di bagian lompatan aliran ini, bagian bawahnya apa? Relatif lebih tenang. Sementara di atas aliran lompatan ini, tentu alirannya lebih cepat. Nah, pada aliran yang tenang ini, apa implikasinya? Tarikan gravitasi menyebabkan ada pengendapan sedimen pada lee side-nya.
pada lereng depannya. Lalu karena ada lompatan aliran begini, maka berikutnya implikasinya apa? Yang di bagian bawah aliran lompatan ini, ya, kita sebut di sini adalah titik separasi yang terhubungan dengan attachment atau titik attachment, maka apa yang terjadi? Akan ada erosi di sini. Akan ada erosi di sini. Akan ada erosi yang di bagian dasar sini. Tapi bagian lereng sini akan ada pengendapan. Jadi kita lihat ini bentuk arus eddy di bawah apa? Di bawah dari aliran lompatan yang tadi saya istilahkan aliran lompatan tadi. Jadi jadi arus, ya, turbulen yang di bagian dasar ini menyebabkan apa? Selalu terbentuknya dan terus dipertahankannya apa? Ya, lee side, ya, lereng depan ini. Ini lebih rinci saja penjelasannya, aliran. Kalau ada bentuk ripple seperti ini, nah ini yang erosi, ya, erosi. Jadi ripple-nya mengalami erosi. Kemudian ini aliran lompatan. Aliran lompatan. Nah, di bawah aliran lompatan itu apa? Ini ada pengendapan sedimen mengisi di bagian lee side. Sementara aliran tadi, aliran lompatan itu bertanggung jawab terhadap adanya eddy current di bagian sini, ya, bagian depan lereng. Akhirnya ini bagian ini selalu tererosi. Ya, selain ada pengendapan, ada erosinya. Itu yang menyebabkan, ya, terbentuk lereng, ya, seperti ini, ya. Ya, tentu kalau semakin, ya, jauh sedimen terbawa, ya, atau partikel terbawa, ketika ada penurunan kecepatan dia akan mengendap, ya, sesuai dengan apa? Penurunan kecepatannya. Ya, jadi, ya, sedimen diendapkan itu kata kuncinya adalah ada perlambatan kecepatan atau berkurangnya energi transportnya. Nah, ini kita lihat dari sisi apa? Kita lihat dari sisi morfologi, ya. Morfologi, ya. Alirannya dari kiri ke kanan. Saya ulangi, alirannya dari kiri ke kanan, ya. Yang terbentuk adalah ini, yang lereng panjang ini kita sebut sebagai stosside, lereng pendek ini kita sebut sebagai lee side. Ini stosside, lee side. Jadi perhatikan kursornya. Lereng panjang ini kita sebut sebagai stosside, yang lereng pendek ini kita sebut sebagai lee side. Ya. Dan di sini tadi kita bicara tentang titik separasinya, ya. Di bawah aliran tadi ada eddy current, di bagian kalau ini adalah crest, ya, puncak, ini adalah trough. Di bagian lembahnya itu ada eddy current. Tapi akan ada apa? Pengendapan yang terus-menerus ke depan nih, ya. Yang attachment terus di bagian depan, ya. Nah, garis-garis attachment ini kita sebut sebagai foreset, ya. Garis-garis ini kita sebut sebagai foreset. Nah, foreset ini penting untuk menginterpretasi, ya, arah dari arusnya. Jadi kita tadi bilang struktur sedimen bisa menentukan arah arus. Ini salah satunya. Jadi foresetnya ini digunakan untuk menentukan arah arus. Ya, kalau kita membaca seperti ini kita paham, ya. Kalau dari puncak ke puncak ini adalah panjang gelombang. Lalu kalau tinggi gelombang itu bagian dasar sampai puncak gelombang. Ini crest, daerah crest, ini adalah daerah trough, lembah. Ini daerah puncaknya. Secara sederhana ini, ya, secara sederhana yang ini puncak, yang ini adalah lembahnya, ya, di sini lembahnya atau trough, ini adalah crest, bagian puncaknya. Yang ini, yang pemanjang ini adalah stoss surface-nya atau stoss side. Yang ini adalah lee surface atau lee side. Dan kalau sedimen terbawa, nah butiran itu bisa slip di sini, ya, atau bisa meluncur di sini. Kenapa? Karena tarikan gravitasi. Jadi kalau kita lihat ilustrasi tadi, ya,
dipertajam, kalau ini alirannya, ya ini adalah lee side yang bagian depan. Sementara yang bagian panjang ini adalah stow side. Jadi stow side, lee side, stow side, lee side. Saya ulangi. Stow side, lee side, stow side, lee side. Kecenderungannya di bagian stow side itu mengalami erosi ya. Jadi di bagian stow side ini kecenderungannya mengalami erosi. Sementara di bagian lee side itu kecenderungannya mengalami deposisi. Nah, di bagian sini itu selalu akan menjadi trough ya, karena ada eddy current tadi ya. Kemudian naik lagi erosi ya. Kemudian ada pengendapan lagi. Ini adalah bagian permukaan ya, bagian permukaan. Yang bagian bawah ini udah datar, ini udah karena erosi ya, udah tererosi ya. Udah tererosi bentukannya. Bentukan ini terus maju, nanti akan ada erosi. Nanti jadinya bentuk seperti ini. Ya, datar ini karena pergerakan ini erosi, maju sini, erosi, maju sini. Ini ada stow side, kemudian ada lee side. Ada stow side, ada lee side. Jadi kalau misalkan ini adalah stow side-nya tererosi, lalu yang ini tererosi, mengendap. Lalu kemudian berikutnya ini tererosi, mengendap, tererosi, misalkan mengendap. Ya. Ini tererosi, mengendap, tererosi, mengendap misalkan. Ya. Maka sebenarnya kita sudah dapatkan ya bentuk datar di sini, bentuk datar di sini. Ya. Erosi terus. Nanti bisa juga ya, ya bentuk-bentuk bisa juga kita dapatkan ada proses begini, bisa saja ini tidak tererosi tapi mengendap. Ya. Ini karena kemampuan erosinya kalah dari apa? Dari kemampuan deposisi, ya. Karena ada sedimen yang banyak yang terbawa di dalam mekanisme transportnya. Ya, nanti kita sebut ini sebagai mekanisme climbing ripple ya pada bahasan berikutnya. Ya. Ya. Oke. Ini kembali kepada tadi ya setelah ini diendapkan ya. Ini satu ya. Nanti ada ngumpul lagi di belakangnya. Ya numpuk. Jadi yang ini numpuk di atasnya. Terus begitu. Jadi ini satu ripple generasi. Ini ripple satu yang ini adalah mengendap di atasnya. Terus begitu ya. Maka kita akan dapatkan ya ini adalah force setnya, ini nanti adalah bottom setnya. Ya. Dan bentuk alirannya itu ya aliran arah aliran itu relatif tegak lurus dari bentuk ripple-nya dan ripple-nya itu ada yang straight, lurus, sinus, agak berkelok-kelok sedikit, atau terisolasi atau lingoid ya, melengkung-lengkung seperti ini ya bentuknya. Nah, ini beberapa contoh ya. Ini beberapa contoh ya klasifikasi dari bentuk-bentuk pola ripple-nya ya, pola ripple-nya. Ini hanya penamaan saja. Dilihat dari atas ya, plan view set. Ya. Oke. Berikutnya, berkenaan dengan eh,
terbentuknya bed form ini, ya, kita kenal ada yang disebut dengan aliran pada rezim, ya, rezim aliran rendah, ya, aliran dengan rezim aliran atas, ya, lower flow regime atau upper flow regime begitu ya kita sebut. Kalau lower flow regime, ini float number-nya di bawah 1, ya. Jadi kecepatannya nggak terlalu tinggi, tapi upper flow regime, ya, float number-nya itu di atas 1. Jadi cepet banget. Berkenaan dengan rezimnya, kalau dia rezimnya rendah, maka kemungkinan yang terbentuk adalah ripple dunes atau lower dari bentuk plan bed-nya. Tentu pada sedimen yang cepatnya aliran di lower flow regime pada sedimen yang halus. Tapi kalau upper flow regime, ya, plan bed ini ya pasti butirannya lebih kasar daripada plan bed pada lower flow regime. Dan nanti terbentuk anti-dunes, kebalikan dari dunes ya. Nah, biasanya akumulasi dari yang sedimen yang diendapkan ketika pengendapan upper flow regime itu akan berkebalikan dengan pada posisi forsetnya dengan lower flow regime. Ya, ini kita lihat ya, bentuk-bentuk. Ini ada arahnya, ini kita lihat kan unidirectional, ya, satu arah dia, maka cenderungnya adalah asymmetrical ripple, ya, banyak ripples di sini. Nanti kalau rezim alirannya meningkat, ya, jadi ini ya lower flow regime yang masih rendah, tapi kalau meningkat, maka dari ripple tadi berubah menjadi dunes ya. Jadi dunes ini adalah mega ripple, jadi ripple yang gede, ya, jadi ripple yang gede atau ripple yang besar. Kalau kencang lagi, maka bentuk ripple-nya atau dunes-nya akan hilang terbilas, ya, wash out, menjadi rata seperti ini. Jadi kalau arusnya kencang banget, nggak ada gelombang-gelombang tuh, karena shooting flow, alirannya kencang banget, ya. Yang terjadi adalah plan bed atau flat bed. Jadi kita dapatkan bentuk planar seperti ini. Tapi kalau kemudian anti Jones, ya, maka kita lihat nih arah forsetnya jadi berkebalikan, ya, di anti Jones. Jadi arah forsetnya jadi berkebalikan. Ini gambarannya. Ini gambarannya. Jadi ukuran diameter butiran ini adalah kuat transportnya aliran sungai. Jadi semakin besar ke sana alirannya ke atas, ya, gambarannya ini di grafik ini, yang ke sana butirnya semakin kasar. Ya. Maka kita lihat di sini, yang bagian atas ini adalah plan bed, anti dunes, yang di bawah sini adalah lower flow regime, small ripple, ya, sampai kemudian mega ripple. Ini plan bed, ada terbentuk plan bed. Nah, kita lihat di sini yang lebih jelas ya. Ini ripple, ya, banyak ripples di sini. Alirannya masih normal, ya, tidak terlalu kencang. Tapi ketika dia mulai alirannya kencang, ya, maka apa yang terjadi? Menjadi dunes, jadi mega ripples, ya, lebih gede. Kalau lebih kencang lagi, ya, jadi ini alirannya tambah kencang, maka menjadi plan bed. Kencang lagi, ya, alirannya, apa yang terjadi? Permukaannya aja bergelombang, maka bawahnya pun bergelombang. Membentuk apa? Membentuk anti dunes. Ya, jadi bentuknya di permukaan itu bisa bergelombang seperti ini. Maka mempengaruhi bentukan dasarnya. Ya. Ilustrasi yang lain seperti ini. Yang di bawah ini lower flow regime. Tadi saya sampaikan fruit number-nya kurang dari 1. Sementara kalau lebih dari 1 ini adalah apa? Upper flow regime. Ya. Jadi struktur sedimennya kita akan kenal ada ripple dunes untuk lower flow regime. Sementara upper flow regime adalah ada plan bed, ada anti dunes. Ini mekanisme transport ya, bertanggung jawab terbentuk struktur sedimen. Nah, di batuan kita terbalik. Kita lihat ripplesnya, kita lihat dunes-nya, maka kita interpretasi dia
terbentuk karena mekanisme transport pada rezim aliran bawah atau lower flow regime. Sementara kalau kita dapatkan plan bed, kita dapatkan anti-Jones, di situ kita interpretasi rezim alirannya adalah rezim aliran atas atau upper flow regime. Ini gambaran kalau digambarkan ya, plan bed, kemudian mulai bergelombang, ripple, kemudian semakin besar ya, mulai berubah menjadi Jones. Kalau alirannya lebih kencang lagi, bentukan Jones-nya, gelombang ya, yang menggelombang seperti ini, bentukan menggelombang seperti ini, itu akan terbilas, washed out Jones. Nah, pada upper flow regime, jadi upper flow regime, maka ya yang terbentuk adalah plan bed. Tapi kalau lebih cepat lagi, maka yang terbentuk adalah anti Jones. Ya, kita lihat dulu anti Jones. Lebih cepat lagi ya nanti ada bentuk shoot and pull ya. Gambaran lain ya. Ini Jones pada kondisi apa? Pada kondisi lower flow regime. Nah, yang kedua ini pada kondisi upper flow regime. Seperti itu ya. Jadi akumulasinya ada di belakang. Jadi alirannya dari kiri ke kanan, akumulasinya di belakang. Tapi kalau float numbernya kurang dari 1 ya, Jones, maka akumulasi sedimennya ada di depan, di lee side-nya. Tapi kalau kita melihatnya ini ada di belakang. Kalau di depan bisa, tapi itu adalah elemen-elemen atau dia biasanya lebih kasar. Mengkasarnya itu ada di bagian trough-nya. Nah, itu adalah kita sebut sebagai anti Jones. Ini masih diagram juga, kita melihat median ya, ukuran median sedimennya ya. Lalu di sini adalah kecepatan aliran. Kecepatan aliran semakin bertambah maka menjadi anti Jones yang paling besar. Kalau dia rendah, yang terbentuk adalah ripple, lower bed, ya, Jones, upper plan bed, itu nanti kalau semakin kencang. Ya, kalau lower, jadi sudah upper plan bed ini pada upper flow regime. Tapi kalau plan bed yang ini ada pada lower flow regime. Kita lihat di sini hubungannya antara ukuran sedimen, ada kedalaman aliran, ya, ini semakin dalam, ya, ini kan adalah kecepatan. Ya, di sini semakin cepat, di sini anti Jones ya, upper plan bed di sini. Kalau lambat, ini ripple ya, diekstrimkan. Seperti itu ya. Jadi ini kontrol kedalamannya, ini kontrol kedalamannya. Ya, bentuk lain lagi, ini adalah kecepatan aliran, semakin cepat, ini anti Jones. Yang bawah ini lower flat bed ya. Jadi kemampuan sedimen untuk membawanya, untuk membentuk ripple-nya, atau kalau lower flat bed ini kecepatannya ini kan kasar, relatif lebih medium to coarse ya. Maka menjadi dari lower flat bed dia menjadi apa? Menjadi Jones. Kalau kencang ya dari yang halus sampai yang kasar dia akan meningkat menjadi upper flat bed ya. Upper apa? Upper flow regime di sini. Nah, ini adalah tabulasi saja. Ini ripple, 2D Jones, 3D Jones, lower plan bed, kemudian upper plan bed, nanti Jones. Ya, ini bentuk-bentuk bed forms-nya ya. Kita lihat dari panjangnya, tingginya, ripple index-nya, plane geometrinya gitu, kecepatan alirannya, kedalaman aliran, ukurannya gitu. Kalau lower plan bed ini lebih kasar dibanding ketika terbentuknya ripple dan dunes, tapi dia di antara ini, all upper plan bed bisa lebih kasar dari ini atau lebih rendah karena kalau energinya gede, yang dari rendah sampai kasar semua ke bawah. Tapi kalau lower plan dia lebih kasar dibanding terbentuknya ripple ya. Ripple atau dunes ya pada lower flow regime ya. Nah, jadi menjadi catatan di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya. Ini grain size. Yang ini adalah gambaran apa? Gambaran dari struktur sedimennya. Kita lihat di sini lamination ya, ukurannya halus ini lamination. Kemudian kita lihat di sini adalah flatbed, planar, trough.
Jadi kalau kita dapatkan trough cross bed, itu energinya jauh lebih besar dibanding yang planar cross bed ya. Kalau kita lihat bentuk ripple itu secara 3 dimensi ya. Ya, dari sisi depan misalkan kita bisa lihatnya seperti apa? Paralel bed saja. Karena kemulusan dari forsetnya dibaca pada sisi depan ini adalah paralel terhadap bottom setnya yang garis tebal ini. Yang ini bottom set. Yang ini bottom set. Jadi forsetnya di sisi depan ini. Makanya kita membacanya seluruh sedimen ya harus bisa melihat pada singkapan itu bentuk 3 dimensi ya. Ya, apakah dia benar-benar plain bed atau sebenarnya dia adalah cross bed atau cross lamination ya. Di sini planar cross lamination. Tapi bisa juga adalah trough cross lamination. Bentuknya seperti ini. Jadi ini gambaran dari apa? Gambaran dari bentuk. Jadi kalau misalkan planar cross lamination dibanding trough cross lamination ya energinya lebih gede trough cross lamination. Ini contoh-contoh saja bentuk ripple ya, bentuk ripple seperti yang tadi dijelaskan, bentuknya asimetrik ya. Ini dua bentuk ya, ripple karena arus, ada ripple karena turunan dari gelombang ya, bentuk gelombang. Nah, yang bentuk gelombang ini kita akan bicarakan di lanjutan. Kita masih fokus di bentuk form ya, bed form yang unidirectional. Ini apa? Bottom set. Nah, ini yang kita lihat kecil-kecil ini foresetnya ya. Ini bottom set, kita lihat sini foresetnya. Kalau lihat seperti ini di batuan, maka kita dilihat nih lamination tapi ada crossnya. Jadi cross lamination. Bentuknya apa? Planar. Di sini kita bisa menginterpretasi ya, dan kita bisa ukur dia kemana sih arahnya transportasi itu. Kalau di foto ini ya, bentukan foto ini kita hanya bisa bilang dari kanan ke kiri alirannya. Dari kanan ke kiri. Ini kalau kita bilang asymmetrical bed, ini adalah stow-side, ini lee-side, stow-side, lee-side, stow-side, lee-side. Ripple mark. Nah, ini suatu sedimen ripple mark. Jadi di permukaan ya, bergelombang ya bahasa Indonesianya. Ripple mark. Kalau kita dapatkan pada batuan yang terkelupas ya, bagian atasnya membentuk seperti ini, kita langsung bisa tentukan oh ini ripple mark. Tapi kalau dari sampingnya kita membacanya sebagai apa? Dari sisi sampingnya kita baca sebagai cross lamination. Ini ya. Saya kembali. Ini marknya, ripple marknya, gelombangnya. Tapi yang kita baca dari sisi samping. Jadi di foto tadi kita lihat dari sisi samping sini, itu adalah kenampakan, kita bisa membaca ya, kenampakan forsetnya. Kalau yang ini ada foto yang dari atas. Nah, ini foto dari atas. Ini foto dari samping penampang. Ya. Kalau dari atas, yang di sininya itu bentuknya seperti ini. Jadi nah ada alat di sini ya, stow side, lee side, stow side, lee side. Jadi arahnya kemana? Arah transportasinya dari kiri ke kanan. Ini juga kita baca asymmetrical. Ini apa? Ya, ini adalah stow side, lee side, stow side, lee side, stow side, lee side. Ya arahnya ke sana. Nah ini penampakannya. Kita harus lihat lebih rinci ya. Ini symmetrical atau oscillation ripples karena gelombang. Kita lewati dulu ya, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini juga ya, oscillation ripples disebabkan oleh gelombang, kita akan bahas berikutnya. Ini juga masih. Kalau tadi kita bilang ya, ketika terbentuknya ripple, ada erosi ripple, ada erosi ripple, ada erosi ya di sini. Nah, ripple jadi ini stow side, lee side, stow side, lee side, stow side, lee side. Ya, tererosi. Kalau di sini enggak, lee side, oh sorry, stow side, lee side, stow side, lee side. Ya, di atas stow side ada sedimen, bukan tererosi. Nah, kondisi seperti ini kita sebut sebagai climbing ripples, yang menandakan apa? Tingginya pengendapan sedimen
ketika proses eh, aliran fluida membawa sedimen ya yang diendapkan itu cukup besar. Kalau dimensi yang besar, maka yang terbentuk adalah cross bedding. Jadi mega ripples ya. Cross bedding kita sebut sebagai ya, tabular atau planar dan trough ya. Trough. Ini trough. Kenapa planar? Kita dari depan ini planar. Kenapa trough? Kita lihatnya bentuk mangkokannya ini. Bentuk mangkokan. Demikian. Ini bentuk Jones, tapi harus diperhatikan dimensinya jauh lebih besar dari ripple. Ini kita lihat cross bedding. Ini adalah lee side-nya, ini stow side. Ini kenampakan ya, stow side, lee side. Ya. Jadi alirannya ada di sana. Nah kita lihat di sini bentuk tabular, bentuk tabular. Bandingkan dengan trough cross bed di sini. Nah ini contoh tadi di bagian lee side ada pengendapan. Di Jones tiba-tiba kalau misalkan energinya tiba-tiba berubah melemah, maka di atas sini seringkali terbentuk apa? Terbentuk ripple. Nah, ini ada perubahan kondisi aliran ya. Kenceng, lemah, kenceng, lemah, kenceng, lemah. Implikasinya pada forsetnya kita lihat fenomena di forset besar ya, Jones-nya ada ripple seperti itu ya. Kita pahami. Karena terbalik, maka ripple-nya nanti arahnya akan terbalik terhadap forset. Jadi forset ripple akan terbalik terhadap forset dari Jones. Ini planar. Nah ini kenampakan. Ini planar, jadi non tangensial. Nah kalau tangensial, ya seperti ini, menyentuh dia, ya bersinggungan. Ya, kita lihat di situ, ya tangensial forsetnya yang kita baca. Jadi kalau ada bentuk lengkung seperti ini, ya, bentuk lengkung-lengkung seperti ini adalah trough, ya, karena lengkung trough. Ya. Tapi kalau relatif planar seperti ini, lengkungnya tidak terlalu besar, ya, kita bilang sebagai tabular. Kalau kita dapatkan struktur cross bedding yang kita ukur kedudukannya yang mana, yang SP ini ya, yang kita ukur adalah SP ini. Ini adalah bottom set sebagai batas unit. Ya, kalau kita dapatkan seperti ini, kita ukur yang ini. Ini adalah kedudukannya. Kedudukannya yang ini ya. Jangan kita ukur kedudukan lapisan yang ini. Tapi yang ini yang SP. Mula-mula ripple di bagian bawah. Kemudian berubah menjadi apa? Mula-mula ini adalah apa? Lamination ya, parallel lamination. Lalu menjadi ripple ya. Di bagian bawah ini adalah parallel lamination, kemudian menjadi ripple, kemudian menjadi parallel lamination lagi. Jadi tentu ini fasenya adalah fase plan bed. Jadi untuk parallel lamination ini fasenya adalah plan bed di upper flow regime. Lalu berubah menjadi lower flow regime di triple cross lamination. Lalu berubah lagi menjadi upper flow regime lagi di bagian upper dari triple cross lamination. Nah ini kita dapatkan ya flat bedded sand. Ya ini adalah indikasinya alirannya kenceng banget. Makanya ripple Jones gak terbentuk ya. Yang terbentuk adalah plain bed. Nah ini contoh juga ya plain bed, plain bedding. Tapi ini ukurannya halus, makanya adalah horizontal lamination. Lalu kalau kita dapatkan ini ya di dalam satu paket sedimen, kita lihatnya keseluruhan yang paling mudah tuh. Ini nih adalah kita lihat apa ini? Forset. Berarti alirannya dari kanan ke kiri. Kalau kita lihat ini tumpuk menumpuk nih. Climbing ripple yang di sini. Ini nah di atas numpuk di atasnya kemudian turun di sini. Ini climbing ripple, ada pengendapan atau rate of depositionnya cukup gede. Oh ini plain bed kelihatannya, kelihatan. Nah ini Jones, Jones. Ini troughnya, ini troughnya. Nah di belakang ini ada pengendapan nih. Bukan miring di sini. Di sini ada miring juga. Tapi kalau kita perhatikan di sininya lebih kasar. Di sini lebih kasar. Nah, tapi di bagian yang ini adalah stow side-nya. Di stow side-nya sini justru ada pengendapan sedimen. Nah, itu adalah anti Jones ya. Baik, jadi sebagai penutup ya, betapa pentingnya kita memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi bed forms ya.
apakah dia ripple, dunes, ya, plain bed. Kenapa? Karena kita bisa dari memahami bentuk-bentuk platform ini di lapisan batuan, kita bisa membaca tentang rezim alirannya, apakah dia lower flow regime atau upper flow regime, kita bisa membaca arah alirannya, kita bisa menginterpretasi media transportasinya. Jadi kalau unidirectional, ya, jadi arahnya ke satu arah, dia biasanya adalah tidak simetri, asymmetrical ripple atau dunes, ya. Lalu kita bisa interpretasi lingkungan pengendapannya. Jadi kalau, seperti ini kita bisa interpretasi dia, ya, terutama ini adalah, struktur-struktur platform yang terbentuk di sungai. Nah, tapi kalau kalau dia terbentuk oleh angin biasanya heterogen, ya. Enggak heterogen, maksudnya kalau dia terbentuk oleh angin maka butirannya relatif homogen dan cenderung halus, ya. Cenderung halus karena yang membawanya kan angin. Jadi angin nggak bisa membawa butir sedimen yang besar. Jadi fine sand kebanyakan dan kebanyakan membentuknya ripple. Yang terbentuk adalah cross lamination. Jadi yang kita baca seperti itu, ya, nah, untuk memahami. Jadi media transportasinya kita bisa oleh air karena di sungai, ya, pada kanal-kanal sungai, atau oleh angin, itu bisa kita tentukan kalau dia unidirectional alirannya, unidirectional flow, seperti itu, ya. Dengan demikian kita bisa nanti, pada pertemuan lanjutan dengan memahami struktur sedimen ini, kita akan gunakan struktur-struktur sedimen yang kita temukan, ya, tidak berdasarkan satu saja struktur sedimen, tapi nanti ada asosiasi struktur sedimen yang ada pada sekuens lapisan batuan di situ, ya, bukan cuma satu lapisan, untuk memahami lingkungan pengendapannya. Demikian, semoga yang saya sampaikan ini memberikan pemahaman tentang platform dan bagaimana dia terbentuk, dan kita bisa membaca platform untuk menginterpretasi proses pengendapannya. Baik, semoga memberi manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.